Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang memahami mekanisme cara kerja pestisida. Mekanisme cara kerja pestisida pertanian. Pestisida merupakan bahan kimia yang umum digunakan di bidang pertanian untuk membunuh hama dan penyakit tanaman. Pestisida digunakan hampir di seluruh dunia dan digunakan dari pertanian yang kecil sampai pertanian yang besar, baik di masyarakat desa dan masyarakat kota, untuk memberantas hama-hama domestik seperti kecoak, semut, lalat, tikus, nyamuk, dan binatang pengganggu lainnya. Secara komposisi, setiap produk pestisida yang diperdagangkan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bahan aktif atau active ingredient, bahan-bahan pembantu atau adjunvan, dan bahan pembawa atau carrier. Dalam praktik budidaya tanaman padi, petani pada umumnya masih mengandalkan pestisida untuk menyelamatkan hasil panennya dari serangan hama dan penyakit. Pestisida telah dianggap sebagai jaminan keberhasilan usaha taninya, sementara pengetahuan petani tentang pestisida masih sangat terbatas. Di lapangan, masih banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh petani dalam penggunaan pestisida ini. Para petani di Indonesia sudah tidak asing lagi dalam menggunakan pestisida untuk usaha tani mereka. Namun, kadangkala mereka belum memahami apa itu pestisida yang sebenarnya. Kondisi seperti inilah yang sering dijumpai di daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Mereka sudah terbiasa memakai pestisida ini. Penggunaan pestisida oleh masyarakat luas dikarenakan harganya yang relatif murah, tahan, efektif dalam jumlah kecil, beracun untuk banyak organisme, dan butuh sedikit tenaga kerja. Cepat daya bunuhnya dan bisa dibeli di mana saja. Namun, apa dan bagaimana sistem dari pola kerja pestisida tersebut belum mereka pahami. Hal inilah kadangkala sering menjadi hambatan bagi para petani untuk mengaplikasikan pestisida secara cepat, secara tepat, dan bijaksana, sehingga akan efektif sesuai dengan tujuan penggunaan pestisida. Pernahkah Anda memperhatikan keterangan singkat yang tercantum pada kemasan pestisida? Pada kemasan pestisida, baik insektisida, fungisida, maupun herbisida, biasanya tercantum keterangan-keterangan singkat menyangkut informasi tentang produk tersebut. Di antaranya adalah bahan aktif, formulasi, konsentrasi bahan aktif, mekanisme kerja, dan sebagainya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang terakhir, yaitu tentang mekanisme kerja pestisida. Pada kemasan pestisida, kurang lebih tercantum kalimat seperti ini. Titik-titik adalah insektisida sistemik yang bekerja secara kontak dan lambung untuk mengendalikan titik-titik dan seterusnya. Pada kalimat tersebut terdapat 3 kata pokok, yaitu ada kata sistemik, kata kontak, dan lambung. Ketiga kata tersebut adalah sistem cara kerja atau mekanisme kerja pestisida yang kami maksud. Memahami mekanisme cara kerja pestisida. Next. Pestisida berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu pesticide. Berasal dari kata pest yang artinya organisme pengganggu tanaman atau hama, dan cide yang artinya mematikan atau racun. Pestisida adalah substansi kimia, bahan kimia, campuran bahan kimia, atau bahan-bahan lain bersifat racun dan bioaktif yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama, baik insekta, jamur, maupun gulma. Pestisida adalah bahan beracun yang digunakan untuk membasmi organisme hidup yang mengganggu tanaman, ternak, dan sebagainya. Komposisi pestisida, yaitu yang pertama, bahan aktif, yang kedua, bahan pembantu, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu bahan pembawa. Bahan aktif yaitu senyawa kimia
atau bahan lain yang memiliki efek sebagai pestisida berbentuk padat, cair, dan gas. Bahan tidak aktif atau inert ingredient, yaitu yang terdiri dari yang pertama, bahan pembantu atau adjuvan adalah bahan pembuat, bahan pengencer, bahan perekat, dan sebagainya. Yang kedua, bahan pembawa atau carrier adalah untuk menurunkan konsentrasi produk pestisida, bisa berupa air, minyak, dan sebagainya sesuai dengan cara kerja penggunaannya. Cara kerja pestisida. Contohnya adalah nomor pertama non-sistemik, contoh produknya yaitu Diaginon 600 EC, Nuvac 200 EC, dan lain-lain. Yang kedua, sistemik, contoh produknya yaitu Regen 0,3 G dan lain-lain. Yang ketiga, translaminar, contoh produknya yaitu Curacon 500 EC, dan lain-lain. Cara kerja pestisida ini berdasarkan gerakan racun pada tanaman, yaitu yang pertama, racun non-sistemik, yaitu pestisida ini jika disemprotkan ke tanaman hanya akan menempel pada bagian luar tanaman. Pestisida non-sistemik tidak bisa masuk atau tidak diserap oleh jaringan tanaman. Residu hanya terjadi pada bagian luar tanaman dan tidak tahan lama karena mudah tercuci air hujan. Yang kedua, racun sistemik, yaitu pestisida yang masuk ke dalam jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke bagian-bagian tanaman lainnya. Pestisida yang disemprotkan ke tanaman akan menempel pada permukaan tanaman dan akan diserap melalui stomata, meristem akar, dan lentisel batang. Yang ketiga, yaitu racun translaminar, yaitu pestisida sistemik lokal yang hanya akan menembus jaringan daun dengan efek translaminar dan tidak dapat ditranslokasikan ke jaringan tanaman lainnya. Hama akan mati jika memakan permukaan tanaman yang teresidu, dan hama yang bersembunyi di balik daun akan mati jika memakan bagian bawah daun tersebut. Nah, ini pada gambar ada contoh petani yang aplikasi ya racun tersebut. Berdasarkan cara masuknya racun ke dalam tubuh serangga, yaitu yang pertama, racun perut atau racun lambung adalah pestisida yang membunuh hama dengan cara masuk ke dalam pencernaan makanan melalui bagian tanaman yang dimakan. Yang kedua, racun kontak. Jenis pestisida ini adalah akan membunuh hama jika mengenai langsung ke tubuh hama tersebut. Pestisida masuk ke tubuh hama melalui kulit, mulut, atau trakea hama tersebut. Hama akan mati jika tubuhnya bersentuhan langsung dengan pestisida tersebut. Yang ketiga, racun pernapasan adalah pestisida jenis ini akan membunuh hama jika partikel mikropestisida yang melayang di udara terhirup oleh alat pernapasan hama tersebut. Kekuatan membunuh dan residunya tergantung jenis bahan aktif dan dosis yang digunakan. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, cara kerja racun perut lambung, contoh produknya itu di PLWP, Regen, dan lain-lain. Yang kedua, racun kontak, contoh produknya itu Marsal 200 EC, Matador, dan lain-lain juga. Dan yang terakhir itu racun pernapasan, contoh produknya itu Sinobrom 98 LG, Pegasus 500 EC, dan lain-lain. Nah, ini contoh gambarnya ya, petani yang sedang aplikasi dan juga mekanisme cara kerja racun dari pestisida. Apa untungnya mengetahui mekanisme kerja pestisida? Dengan mengetahui cara kerja atau mekanisme kerja pestisida, kita akan tahu bahwa yang pertama, pestisida sistemik atau sistemik lokal efektif digunakan untuk membunuh hama tanaman yang ada di dalam jaringan tanaman. Misalnya, hama penggorok daun, penggerek batang, atau penggerek buah. Yang kedua, pestisida kontak, sistemik, dan lambung efektif digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan mobilitas tinggi seperti belalang, kutu gajah, lalat buah, dan lain sebagainya. Karena pada saat penyemprotan, kemungkinan hama tersebut tidak ada di tempat atau sedang terbang, dan beberapa waktu kemudian akan kembali.
dan hama akan mati jika memakan bagian tanaman yang masih mengandung residu pestisida ini. Untuk jenis hama ini efektif dikendalikan dengan pestisida dengan efek residu yang lama. Yang ketiga yaitu racun pernapasan, efektif digunakan untuk mengendalikan hama dengan mobilitas atau perpindahan tinggi. Karena walaupun tidak terkena secara langsung, hama akan mati jika menghisap partikel mikropestisida yang terbang di udara. Yang keempat, pestisida sistemik lokal dengan efek translaminarnya cocok digunakan untuk membunuh hama yang suka bersembunyi di balik daun. Demikianlah tentang jenis-jenis pestisida yang dibedakan berdasarkan cara kerja atau mekanisme kerjanya. Semoga bermanfaat. Salam petani mandiri. Mengapa pemilihan pestisida pada petani masih kurang tepat dan efisien? Dari hasil pengamatan, masih banyak para petani kita, Indonesia, yang belum memahami kegunaan dan cara memilih pestisida yang benar-benar tepat sasaran untuk organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kebanyakan dari mereka hanya ikut-ikutan dari mulut ke mulut atau gosip antar petani. Mengetahui perbedaan cara kerja atau mekanisme kerja pestisida dapat membantu para petani dalam menentukan jenis pestisida atau racun yang tepat dalam proses pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Karena pada dasarnya, masing-masing pestisida mempunyai cara yang berbeda-beda untuk meracuni sasaran hamanya. Pestisida dalam membunuh hama menggunakan dua mekanisme, yaitu langsung meracuni hama dan meracuni tanaman terlebih dahulu, lalu hama akan keracunan setelah makan tanaman tersebut. Secara garis besar, menurut mekanisme kerjanya pestisida dibedakan menjadi dua macam, yaitu menurut cara kerjanya dan menurut cara masuknya atau cara meracuninya. Berikut penjelasannya. Berikut adalah contoh beberapa cara mekanisme kerja pestisida yang sering digunakan oleh petani secara umum, yaitu yang pertama, pestisida racun sistemik, yaitu pestisida yang diserap oleh organ-organ tanaman baik lewat akar, batang, dan daun, dan selanjutnya ditransportasikan mengikuti aliran cairan tanaman yang lain. Cara kerja pestisida seperti ini dimiliki oleh insektisida, fungisida, dan herbisida. Racun sistemik setelah disemprotkan akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar atau daun sehingga akan mati setelah memakan atau menghisap cairan tanaman yang telah disemprotkan. Bagian tanaman atau cairan tanaman menjadi racun lambung bagi serangga sehingga sangat tepat untuk mengendalikan serangga penghisap dan serangga penggerek batang yang berada di dalam batang. Racun sistemik memiliki toksisitas yang lebih rendah terhadap mamalia dibandingkan dengan racun lain. Sedangkan pada herbisida, jenis sistemik dapat mematikan bagian tanaman yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah, sehingga sangat tepat untuk mengendalikan gulma yang menyebar melalui organ yang ada di bawah tanah seperti rumput teki dan rumput alang-alang. Untuk jenis pestisida seperti ini, cara kerjanya tidak langsung membunuh organisme pengganggu tanaman atau OPT. Racun pestisida setelah disemprotkan akan menempel pada tanaman, kemudian racun ini akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui daun, batang, atau akar. Yang termasuk pestisida racun sistemik umumnya adalah insektisida, fungisida, dan herbisida. Contoh insektisida sistemik misalnya insektisida yang berbahan aktif dimehipo, imidakloroprid, fipronil, asetat, asefat, dan lain-lain. Contoh fungisida sistemik adalah fungisida yang berbahan aktif karbendazim, difeconazole, dan lain-lain. Contoh herbisida sistemik adalah herbisida berbahan aktif glisofat 2,4-D, metsulfuron, metal, dan lain-lain. Yang kedua, pestisida racun kontak atau non-sistemik, yaitu
Pestisida ini tidak diabsorpsi atau diserap oleh jaringan tanaman, namun hanya menempel di bagian luar tanaman. Pestisida ini akan bekerja dengan baik jika terkena atau kontak langsung dengan organisme pengganggu tanaman atau OPT sasaran. Racun pada pestisida tersebut akan masuk ke jaringan tubuh organisme target. Selanjutnya, akan terjadi gangguan fungsi fisiologis organisme target yang berakibat pada kematian. Cara kerja pestisida jenis ini akan bekerja dengan baik jika terkena langsung dengan organisme pengganggu tanaman sasaran, sehingga sebaiknya dipakai untuk OPT yang berada di permukaan tanaman. Insektisida jenis ini tidak begitu efektif untuk mengendalikan OPT yang berpindah-pindah dan terbang seperti serangga belalang, walang sangit, dan kumbang, kecuali pada serangga jenis ini hingga pada tanaman yang masih menyimpan residu pestisida. Pestisida jenis ini sangat efektif untuk mengendalikan serangga yang menetap seperti ulat gerayak, kutu daun, dan semut. Yang termasuk pestisida racun kontak umumnya adalah insektisida, fungisida, dan herbisida. Untuk jenis insektisida, penggunaan racun kontak sangat efektif untuk mengendalikan serangga yang menetap dan tidak tersembunyi seperti ulat, kutu daun, dan semut. Racun ini kurang bekerja baik terhadap serangga-serangga yang mempunyai mobilitas atau perpindahan yang tinggi atau tersembunyi seperti lalat, kutu kebul, dan belalang. Contoh insektisida racun kontak misalnya yang berbahan aktif golongan piretroid yaitu sipermetrin, deltametrin, chlorpyrifos, BPMC, dan lain-lain. Contoh fungisida kontak yang berbahan aktif mancozeb, manep, jinep, jiram, dan lain-lain. Contoh herbisida kontak adalah herbisida yang berbahan aktif paraquat. Racun ini kurang bekerja baik terhadap serangga-serangga yang mempunyai mobilitas tinggi atau tersembunyi seperti lalat, kutu kebul, dan belalang. Contoh insektisida racun kontak misalnya yang berbahan aktif golongan piretroid yaitu sipermetrin, deltametrin, chlorpyrifos, BPMC, dan lain-lain. Contoh fungisida kontak misalnya yang berbahan aktif mancozeb, manep, jinep, dan jiram, dan lain-lain. Contoh herbisida kontak adalah yang berbahan aktif paraquat. Yang ketiga, racun translaminar, yaitu racun dengan sistem lokal sering disebut dengan semi-sistemik atau translaminar, di mana pestisida ini diserap oleh jaringan tanaman, tetapi tidak atau kurang disebarkan ke bagian tanaman lainnya. Yang keempat, racun lambung, yaitu racun yang terdapat di dalam pestisida ini baru bekerja jika bagian tanaman yang telah disemprotkan termakan oleh hama, sehingga racun yang ada di permukaan daun ikut termakan. Di lambung inilah kerja racun mulai bereaksi. Racun lambung ini biasanya berhubungan dengan racun pestisida sistemik. Yang kelima, racun pernapasan. Cara kerja pernapasan hanya dimiliki oleh insektisida dan rodentisida. Pestisida jenis ini dapat membunuh serangga jika terhisap melalui organ pernapasannya. Jika pestisida ini disemprotkan bukan pada waktu puncak aktivitas hama, efektivitasnya berkurang. Racun pernapasan sering juga disebut dengan fumigan dan sering digunakan untuk mengendalikan hama gudang. Fumigan juga dapat dipakai untuk sterilisasi tanah untuk tujuan mematikan hama yang ada di dalam tanah. Yang keenam, racun antikoagulan. Racun antikoagulan ini merupakan cara kerja yang umum dari rodentisida. Racun ini menghambat proses pembekuan darah. Contoh jenis racun ini adalah racun 0,75 TP atau racun tikus Bayer, dan lain-lain. Dengan mengetahui cara kerja atau mekanisme kerja pestisida, kita akan tahu bahwa yang pertama, pestisida sistemik efektif digunakan untuk membunuh hama tanaman
yang ada di dalam jaringan tanaman, atau pada hama yang tipe serangannya adalah menghisap atau menusuk tanaman. Misalnya, hama penggorok daun, penggerek batang, penggerek buah, thrips, dan kutu. Yang kedua, pestisida kontak, sistemik, dan lambung yang efektif digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan mobilitas tinggi seperti belalang, kutu, lalat buah, dan lain sebagainya. Karena pada saat penyemprotan, kemungkinan hama tersebut tidak ada di tempat atau terbang, dan beberapa waktu kemudian akan kembali. Dan hama akan mati jika memakan bagian tanaman yang masih mengandung residu pestisida. Yang ketiga, racun pernapasan efektif digunakan untuk mengendalikan hama yang memiliki mobilitas atau perpindahan yang tinggi. Karena walaupun tidak terkena secara langsung, hama akan mati jika menghirup partikel mikropestisida ini yang terbang di udara. Selain belajar dari paparan di atas, alangkah baiknya jika kita juga mau belajar dan mau bertanya atau konsultasi kepada para ahli pertanian atau PPL atau kepada para petugas lapangan produk dari perusahaan tertentu ataupun dari pihak UD atau kios yang menjual produk pertanian yang dapat dipercaya, sehingga masalah-masalah pada tanamannya akan cepat teratasi dan juga kita bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan cara kerja racun pestisida? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.